Kini mobil yang Neon kendarai sudah sampai di gedung apartemen Marge. Cepat-cepat Marge keluar dari dalam mobil. Karena Julia sudah tak sadarkan diri, terpaksa Marge menggendong Julia. Marge, tunggu. Apalagi? Aku buru-buru Neon. Kau harus menggunakan pengaman. Haish. Kenapa aku tidak kepikiran? Gerutu Marge dalam hati. Maklum saja, selama ini ia tidak pernah berurusan dengan yang namanya pengaman. Tapi aku tidak punya pengaman Neon, bagaimana ini? Tenang saja, aku ada stok. Ucap Neon. Marge ternganga mendengar kata-kata Neon. Marge tak menyangka kalau Neon ternyata. Sudahlah, namanya juga laki-laki dewasa. Neon pun mengeluarkan 3 bungkus pengaman dari dalam dompetnya lalu memberikannya pada Marge. Marge pun menerima pengaman itu dari tangan Neon. Semoga sukses Marge. Dan ingat jangan tergesa-gesa, karena... Ya, aku tahu. Jawab Marge sebelum Neon menyelesaikan kata-katanya. Marge pun berjalan memasuki gedung apartemennya dengan tergesa-gesa. Ceklek. Setelah susah payah berusaha membuka pintu unit apartemennya, akhirnya pintu pun berhasil terbuka. Maklum saja, karena Marge sambil menggendong Julia ditambah lagi ia harus menahan hasratnya yang sudah tidak sabar minta segera disalurkan. Setelah pintu terbuka, Marge pun masuk dengan tergesa-gesa dan menutup pintu itu dengan kasar. Marge pun berjalan menuju kamarnya yang ada di lantai atas. Setelah sampai di dalam kamar, Marge membaringkan wanita yang namanya pun Marge tidak tahu. Marge menelan salivanya kasar saat Julia yang tidak sadarkan diri itu meliak-liukkan tubuhnya di atas ranjang. Marge yang sudah tak bisa menahan hasratnya itu pun langsung membuka seluruh kain yang menempel di tubuh Julia sampai Julia benar-benar dalam keadaan polos. Setelah berhasil memoloskan Julia dengan susah payah, gantian kini Marge lah yang memoloskan dirinya. Setelah dirinya polos, tanpa menunggu lama lagi, Marge langsung menindih tubuh Julia. Saat hendak mengarahkan At1KK1L-nya itu ke dalam rumah singgah. Tapi tiba-tiba Marge pun teringat kalau dirinya belum memakai pengaman. Marge pun menjeda sejenak untuk mengambil pengaman yang tadi diberikan Neon untuknya. Apa yang kau lakukan? Ayo cepat, aku sudah tidak tahan. Racau Julia geram karena Marge tak kunjung melakukan penyatuan mereka. Sabar, aku pasang pengaman dulu. Balas Marge. Pengaman pun sudah terpasang sempurna, Marge pun kembali mengarahkan At1KK1L-nya. Setelah beberapa jam bertempur, Marge pun ambruk di atas ranjang di sebelah Julia yang sudah lebih dulu ambruk dengan posisi tengkurap. Marge menarik selimut untuk menutupi tubuhnya dan tubuh Julia. Ia mengatur nafasnya sambil menatap langit-langit kamarnya yang cahayanya remang-remang, karena hanya lampu tidur di samping Julia sajalah yang menyala. Tak sampai 1 jam, tiba-tiba hasrat Marge kembali meninggi. Obat perangsang yang diberikan Febri benar-benar bekerja dengan baik malam itu. Dan malam itu sesuai pengaman yang diberikan Neon, Marge melakukannya dengan Julia sebanyak 3 kali. Keesokan harinya, jam dinding sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Julia terbangun lebih dulu dari Marge. Ringis Julia saat merasakan kepalanya yang sakit luar biasa, efek mabuk semalam. Perlahan Julia membuka matanya. Di mana ini? Gumam Julia saat ia sadar kalau sekarang dia bukan berada di dalam kamarnya. Kruk. Vitigu. Suara dengkuran Marge. Sontak Julia pun menoleh ke arah Marge. Mata Julia membulat sempurna saat melihat sosok laki-laki yang tak dia kenal ada di ranjang yang sama dengannya dan dengan keadaan bertelanjang dada. Eits, tunggu. Bertelanjang dada? Julia pun langsung memeriksa dirinya. Julia mengangkat selimut untuk memeriksa tubuhnya.
Mata Julia makin membulat sempurna saat melihat dirinya sudah tak mengenakan pakaian sama sekali. Astaga, apa yang sudah terjadi semalam? Apa aku dan laki-laki ini? Lirih Julia pelan. Bagaimana ini? Apa laki-laki ini gigolo? Lirih Julia lagi bertanya-tanya. Abis aku, kalau laki-laki ini gigolo. Aku harus segera pergi dari sini, sebelum dia bangun dan minta bayaran padaku. Gumam Julia. Julia pun turun dari atas ranjang dengan sangat perlahan, lalu memungut pakaiannya yang teronggok di atas lantai. Cepat-cepat Julia memakai pakaiannya lalu keluar dari dalam kamar Marge. Wah, besar sekali tempat ini. Aku rasa dia gigolo dengan bayaran yang sangat mahal. Gumam Julia saat melihat penampakan unit apartemen Marge. Atau ini adalah unit apartemen sugar mommy-nya laki-laki itu? Gumam Julia lagi bertanya-tanya. Ah, bodoh. Kenapa aku memikirkan hal itu? Aku harus segera pergi dari sini, sebelum laki-laki itu bangun. Gumam Julia lagi. Julia pun keluar dari dalam unit apartemen Marge dengan kondisi rambut yang acak-acakan dan tubuh yang masih bau bekas percintaannya dengan Marge semalam. 3 jam kemudian, waktu sudah menunjukkan pukul 10, Marge pun terbangun. Lenguh Marge sambil merentangkan kedua tangannya lalu mengerjapkan matanya. Jam berapa ini? Marge melihat jam dinding yang ada di kamarnya. Jam 10. Untung hari ini hari Minggu, kalau tidak pasti Neon sudah mengomeliku. Gumam Marge. Marge pun menyibakkan selimutnya dan hendak turun dari atas ranjang. Namun saat melihat tubuhnya polos, ia pun ingat kalau semalam ia telah melewati malam panas dengan seorang wanita yang ia ambil dari klub malam. Marge pun menoleh ke sebelahnya. Kosong. Tak ada lagi wanita itu di sebelahnya. Kemana wanita itu? Gumam Marge. Marge pun turun dari atas ranjang dan memungut celana boxernya lalu memakainya. Ia berjalan menuju kamar mandi untuk mencari wanita itu. Kosong. Tak ada wanita itu di dalam kamar mandi. Kemana dia? Apa dia di bawah? Marge kembali bertanya-tanya. Marge pun keluar dari dalam kamarnya dan turun ke bawah untuk mencari wanita itu. Mana tahu saja wanita itu ada di dapur. Kosong. Di dapur pun tak ada orang. Marge pun mengelilingi lantai bawah dan hasilnya tetap sama. Ia tak menemukan wanita yang sudah menjadi teman gelutnya semalam. Apa dia sudah pulang? Tapi kenapa dia pulang? Bukankah seharusnya dia menungguku bangun untuk memberi bayarannya? Tapi kenapa dia pergi? Apa jangan-jangan? Pikiran negatif langsung merasuki jalan pikiran Marge. Ia pikir Julia mencuri sesuatu darinya. Marge pun berlari ke lantai atas dan membuka pintu kamarnya kasar. Hal yang pertama ia periksa adalah dompetnya. Aman. Tak ada yang hilang satupun, semua masih utuh. Lalu Marge pergi ke ruang gantinya, di mana di sana banyak jam tangan mewah, sepatu mahal dan setelan jas dari desainer ternama. Marge memeriksa semua yang ada di ruang ganti dan hasilnya aman. Tak ada yang hilang ataupun bergeser dari tempatnya. Tidak ada yang hilang. Aneh. Kenapa dia pergi tanpa membawa apa-apa? Apa jangan-jangan wanita itu? Marge pun membuka CCTV yang sudah tersambung di televisi yang ada di kamarnya itu. Walau hanya memperlihatkan wanita itu dari depan pintu kamar Marge, karena dalam kamar Marge tidak dipasang CCTV. Tapi itu cukup membuat Marge mengetahui kalau wanita itu pergi di pukul 7.10 dan dalam keadaan yang masih sangat berantakan dan sangat tergesa-gesa. Marge memperbesar layar untuk melihat lagi wajah wanita itu. Wajah yang semalam tidak Marge perhatikan baik-baik. Siapa wanita ini? Jangan sampai aku salah mengira. Wanita yang kupikir wanita penghibur padahal sebenarnya wanita baik-baik.
Berdosanya aku kalau sampai seperti itu. Lirih Marech, ada sedikit penyesalan dalam dirinya. Tunggu, tapi dia sudah tidak perawan. Tidak mungkin juga wanita baik-baik tidak perawan lagi dan berada di klub malam dalam keadaan mabuk. Aku yakin, dia masuk dalam kategori wanita tidak beres. Lirih Marech lagi. Sudahlah, ngapain juga aku pusing-pusing memikirkan wanita itu? Gumam Marech lagi. Marech pun berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Ia mengisi air ke dalam bathtub dan menyalakan aromaterapi untuk merelaksasikan tubuhnya dan pikirannya. Setelah air dalam bathtub penuh, Marech pun masuk ke dalam bathtub. Ia menyandarkan kepalanya di pinggiran bathtub lalu memejamkan matanya dan mulai merelaksasikan tubuh dan pikirannya. Tapi bukannya ketenangan yang ia dapatkan, otaknya kembali memutar memori tentang malam panasnya dengan Julia. Marech membuka matanya. Apa ini? Kenapa aku malah mengingat tentang malam panas itu? Ucap Marech. Tidak, aku tidak boleh mengingat itu lagi. Ayo Marech, pikirkan yang lain. Marech pun kembali menyandarkan kepalanya di pinggiran bathtub lalu memejamkan matanya. Ia mencoba menukar memori malam panas dengan memori yang ingin ia ciptakan sendiri, tapi hasilnya nihil. Memori tentang malam panasnya dengan Julia begitu kuat. Saking kuatnya, Marech sampai susah membuka matanya. Marech yang awalnya menolak mengingat malam panas itu, kini pasrah menikmati memori malam panas itu. Gara-gara memori itu, adik kecil, Marech kembali terbangun dan minta segera ditenangkan. Sambil terus memejamkan matanya, Marech pun menenangkan adik kecilnya. Gila. Ini benar-benar gila. Kenapa hanya membayangkan wanita itu saja, adik kecil, ku bisa terbangun seperti ini? Apa karena masih ada sisa efek obat perangsang itu, makanya, adik kecil, ku masih mudah bangun? Gumam Marech. Marech yang tadinya ingin berendam berlama-lama di bathtub pun mengurungkan niatnya. Ia pun keluar dari dalam bathtub dan membilas tubuhnya di bawah guyuran shower. Aku harus mencari tahu siapa wanita itu. Gumam Marech yang merasa tidak tenang sebelum ia tahu siapa wanita yang sudah berhasil merasuk ke dalam dirinya dan ke dalam diri adik kecilnya. Keesokan harinya, kini Marech sudah berada di dalam ruang kerjanya dan sedang berputar-putar di kursi kebesarannya. Ceklek. Tiba-tiba saja pintu ruang kerjanya terbuka. Siapa lagi yang membukanya kalau bukan Neon? Karena tidak mungkin Febri karena sekretaris gatal itu sudah Marech pecat. Ada kau kemarin menghubungiku sampai 20 panggilan tak terjawab? Tanya Neon. Kenapa kau tidak menjawabnya? Sengaja. Karena aku ingin me time. Jawab Neon santai sambil mendaratkan bokongnya di kursi depan meja kerja Marech. Cih. Decih Marech. Ada apa? Apa ada sesuatu? Apa wanita yang menjadi teman satu malammu itu menuntut yang tidak-tidak? Tanya Neon. Alangkah bagusnya kalau dia menuntut. Kalau dia menuntut, aku tidak akan sepusing ini. Jawab Marech. Maksudnya? Tanya Neon sambil mengernyitkan keningnya. Wanita itu pergi di saat aku masih tertidur. Dia tak mengambil apapun dari dompet atau apartemenku. Bagus dong kalau begitu. Ya awalnya aku merasa bagus, tapi aku merasa kalau wanita itu bukanlah wanita seperti yang kita pikirkan. Aku jadi merasa bersalah. Kalau dia wanita baik-baik, tidak mungkin dia ada di nightclub dan dalam keadaan mabuk Marech. Sudahlah lupakan saja. Tidak Neon, aku belum tenang sebelum tahu identitas wanita itu. Lalu kau mau apa? Nanti malam kita cari dia di nightclub. Astaga Marech. Ayolah Neon. Aku mohon. Mohon Marech. Apa kau yakin hanya ingin mencari tahu tentangnya? Bukan ingin memakainya lagi? Aku curiga, kau ketagihan dengan servisannya. Tanya Neon dengan tatapan mengintimidasi. Kalau bisa kenapa tidak?
Jawab Marge santai. Jujur, memang ia ingin merasakan lagi bergelut dengan wanita itu. Neon hanya menggelengkan kepalanya tak percaya dengan apa yang dikatakan Marge. Sedangkan di tempat lain ada Julia yang sedang sibuk menyusun pakaiannya. Ia berniat untuk pergi dari kota besar dan pergi ke tempat neneknya di pulau terpencil. Terpaksa ia meninggalkan rumah yang ia beli dengan hasil jerih payahnya, karena sertifikat rumah itu sudah beralih menjadi atas nama mantan suami Julia. "Hei, kenapa lama sekali? Cepat keluar dari rumah ini!" bentak wanita yang menjadi selingkuhan mantan suami Julia. Julia tak menjawab dan menutup kopernya lalu keluar dari dalam kamarnya, kamar yang dulu ia pakai berbagi cinta dan kasih sayang dengan mantan suaminya itu. "Aku harap karma tidak lebih dulu menghampiri kalian berdua sebelum kalian merasakan bahagia," ucap Julia pada mantan suaminya. "Karma tidak berani mendekatiku sayang," jawab Agus, mantan suami Julia sambil mengelus pipi Julia. "Cuy," Julia meludahi wajah Agus. "Jangan pernah menyentuhku dengan tangan harammu," ucap Julia. Melihat Julia meludahi Agus, kekasih Agus pun emosi. Ia berjalan dengan langkah panjang mendekati Julia dan hendak menamparkan Julia. Tapi Agus langsung menahan langkah kekasihnya itu. "Biarkan saja sayang. Biarkan dia berbuat sesukanya, toh ini terakhir kalinya kita melihat dia," ucap Agus sambil memandang rendah Julia. "Cih," decih Julia. Dan tanpa berpamitan, Julia pun pergi dari hadapan mantan suami dan kekasih baru mantan suaminya itu. Meski berat langkahnya keluar dari rumah itu, tapi Julia harus ikhlas melepas rumah yang begitu sangat berarti untuknya. "Sabar Julia, percayalah suatu saat nanti apa yang telah Agus ambil darimu akan kembali padamu 10 kali lipatnya," ucap Julia dalam hati untuk menyemangati dirinya sendiri. Ia pun masuk ke dalam taksi online yang sudah menunggunya. Taksi online yang akan mengantarnya ke terminal. Dengan berat hati, Julia pergi meninggalkan kota besar dan meninggalkan pekerjaannya. Karena ulah Agus, nama Julia menjadi jelek dan tidak ada lagi kafe atau acara-acara yang ingin memakai Julia untuk mengisi acara. Malam harinya, jam sudah menunjukkan pukul 10, kini Marge dan Neon sudah berada di nightclub untuk mencari Julia. Mata Neon dan Marge pun berkeliling mencari sosok Julia, tapi tak ada satupun dari mereka yang menemukan sosok Julia. "Hei, kau!" Marge memainkan jari telunjuknya memberi kode pada bartender untuk mendekatinya. "Ada apa tuan?" tanya bartender itu. "Apa kau semalam kau masuk bekerja?" "Iya tuan, ada apa?" "Apa kau ingat ada wanita mabuk yang duduk di sini semalam?" tanya Marge. Bartender itu mengernyitkan keningnya untuk mengingat. "Ah, iya tuan, saya ingat." "Ada apa? Apa kau tahu siapa dia?" tanya Marge. Bartender itu menggelengkan kepalanya. "Sepertinya wanita itu baru pertama kali datang ke nightclub ini, tuan." "Benarkah? Apa kau yakin?" "Saya yakin tuan, karena saya belum pernah melihat dia sebelumnya dan sebelum wanita itu mabuk, wanita itu banyak bertanya tentang klub ini." "Apa dia mengatakan namanya atau tinggal di mana?" Bartender itu menggelengkan kepalanya. "Dia tidak mengatakan itu. Yang saya ingat sewaktu dia sudah mabuk, wanita itu selalu mengumpat mantan suaminya yang telah berselingkuh. Tapi dia juga mengatakan masih sangat mencintai mantan suaminya itu," ucap bartender itu. "Berarti dia hanyalah seorang janda dan bukan wanita jalang," lirih Marge. "Sepertinya begitu tuan. Karena sebelum mabuk, ia marah dan memaki beberapa pria yang berusaha mendekatinya." Marge langsung memijat pangkal hidungnya. Benar dugaannya wanita itu bukanlah seorang jalang. Ia datang ke nightclub hanya untuk membuang stresnya. "Ayo Marge," ajak Neon.
Maret dan Neon pun keluar dari dalam nightclub dan berjalan menuju mobil. Berak. Maret dan Neon menutup pintu mobil mereka bersamaan. Kita harus mencari dia, Neon. Tapi di mana? Namanya saja kita tidak tahu, apalagi tempat tinggalnya. Jawab Neon. Maret diam sejenak, nampak berpikir. CCTV. Kita bisa melihat dari CCTV. Wajahnya sangat jelas di CCTV apartemenku. Kita bisa menyuruh detektif hanya bermodal wajah saja, bukan? Kalau wajahnya sangat jelas dan tidak pecah, aku yakin detektif bisa mendeteksi nama dan tempat tinggalnya. Bagus. Kalau begitu ayo kita ke apartemenku. Neon pun menyalakan mesin mobil dan menjalankan mobil keluar dari area nightclub menuju apartemen Maret. Setelah kurang lebih 20 menit, akhirnya mobil yang Neon kendarai pun tiba di gedung apartemen Maret. Dengan terburu-buru, Maret dan Neon pun berjalan dari parkiran menuju lobi lalu berjalan menuju lift yang akan membawanya ke lantai di mana unit apartemennya berada. Kini Maret dan Neon telah berada di dalam unit apartemen Maret. Mereka berdua langsung naik ke lantai atas di mana kamar tidur Maret berada. Ceklek. Maret membuka pintu kamarnya lalu masuk ke dalam dan disusul Neon dari belakang. Astaga Maret, apa kau belum membereskan kamarmu setelah kau selesai bercinta dengan wanita itu? Tanya Neon saat melihat bentuk ranjang Maret yang sangat berantakan. Dan pengaman bekas yang ada di samping tempat sampah. Sepertinya saat Maret melempar pengaman itu ke tempat sampah, pengaman itu tidak masuk ke dalam tempat sampah dan malah terjatuh di sampingnya. Bersambung. Guys, Mimin ada beberapa jualan, siapa tahu ada yang minat dan tertarik bisa intip di deskripsi video ini.